Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV Ternate. Kembali saya Ibrahim Hamzah hadir untuk Anda dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Di kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 15 April 2024, saya akan membahas berbagai masalah menarik yang pagi hari ini bersama dengan Direktur Utama Bank BPRS Bahari Berkesan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haji. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, Bapak Rizdan Harli. Tentunya topik menarik selama 60 menit ke depan akan kita bahas bersama dengan topik Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan Go Digital. Ya, sambil mengucapkan tentunya mohon maaf lahir batin di suasana Idul Fitri 1445 Hijriah, Pak Haji. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin untuk kepada pemirsa Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Baik, dan tentunya di suasana Idul Fitri ini kita berharap banyak hal positif yang bisa tercipta. Insya Allah sebulan mungkin kita berpuasa Ramadan, kita kembali fitrah di bulan Syawal ini. Insya Allah begitu juga dengan BPRS Bahari Berkesan. Insya Allah ke depan makin baik, makin memberikan banyak hal-hal yang menginspirasi warga di Kota Ternate dan Maluku Utara. Nah, sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan Go Digital ini, mungkin saya minta sedikit komentar Pak Haji selaku Direktur Utama terkait BPRS Bahari Berkesan ini. Dulu apakah benar milik pemerintah dan pertama di Maluku Utara dengan konsep syariah, Pak Haji? Jadi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate ini memang murni atau dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Nah, di mana ini bisa kita lihat dari kepemilikan sahamnya yang kurang lebih 98% saham penguasaan saham itu dimiliki oleh pemerintah Kota Ternate. Sehingga bank ini memang betul-betul murni milik pemerintah daerah Kota Ternate, dan bank ini dia berdiri sejak tahun 2011, kemudian beroperasionalnya itu baru nanti di 2012, tepatnya bulan April. Nah, memang bank ini pada saat berdirinya itu di tahun 2011 itu adalah bank yang paling pertama milik bank pemerintah daerah yang dimiliki, yang ada di Maluku Utara. Yang paling pertama itu di Kota Ternate, yaitu BPRS Bahari Berkesan. Memang waktu itu ada dua isu berdirinya bank milik pemerintah. Yang satunya di Halmahera Selatan, dan satunya di Ternate. Tapi yang lebih dahulu diberikan izin oleh Bank Indonesia saat itu adalah BPRS Bahari Berkesan. Sehingga kita pada tahun 2012, tepatnya bulan April, langsung setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, kita langsung melakukan operasional seperti itu. Dan apakah betul Bank BPRS Bahari Berkesan ini dia berkonsep syariah, Pak Haji? Iya, memang konsep Bank Syariah ini atau BPR Syariah Bahari Berkesan ini sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan mengambil konsep syariah. Saya melihat bahwa konsep dari pemerintah memilih BPR dengan operasional yang berbasis syariah ini dipertimbangkan bahwa Maluku Utara ini yang terdiri dari yang kita kenal dengan kekuatan 4 kesultanan Islam di Maluku Utara, Maluku Kiaraha ini, sehingga lahirlah konsep syariah itu karena lebih banyak masyarakat yang pemeluk agama Islam ya. Terus kemudian mayoritasnya adalah Muslim. Kemudian backingnya adalah 4 kesultanan, 4 kerajaan atau 4 kesultanan Islam yang ada di Maluku Utara.
Jadi itu menjadi alasan kenapa Itu yang menjadi alasan BPRS berkonsep syariah, Pak Haji, berkonsep ya? syariah, iya betul. Nah, kalau kita melihat sejak berdiri dari tahun 2011 dan kemudian operasionalnya di tahun 2012, bagaimana perkembangan yang dialami Bank BPRS Bahari Berkesan sampai hari ini, Pak Haji? Ya, untuk menjelaskan ini terlebih dahulu saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam menjalankan operasional BPR Syariah Bahari Berkesan ini memang cukup berat, dan kita mendapat banyak tantangan waktu itu. Sejak berdirinya tahun 2012 itu euforia pilkada waktu itu masih kental, sehingga berdampak kepada pertumbuhan BPRS Bahari Berkesan itu sendiri. Kenapa? Karena memang bank ini hadir di tengah-tengah bank-bank besar. Betul. Bank-bank konvensional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, salah satu bank daerah Maluku Utara juga, dan bank-bank umum lainnya. Bank ini yang hadir pada saat itu mungkin yang paling terakhir. Kita mungkin yang paling terakhir, BPRS Bahari Berkesan ini. Karena sudah hadir juga BPR Bobato, BPR Malifood. Nah, kalaupun BPR modern itu kan dari Ambon. Nah, tapi kita untuk lokal itu BPRS Bahari Berkesan yang paling, istilahnya paling bungsu. Nah, di tengah persaingan ini kan kita hadir itu cukup luar biasa tantangannya. Ditambah lagi dengan euforia pilkada waktu itu yang masih belum tuntas. Maka kita juga terseret ke dalam situ. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah dan kami sebagai jajaran direksi, kemudian karyawan, kita melakukan sosialisasi, kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu yang dipimpin oleh Bapak almarhum Haji Burhan Abdul Rahman selaku wali kota dan Insinyur Arifin Jafar sebagai wakil wali kota. Nah, inilah yang menjadi support BPRS Bahari Berkesan itu tumbuh dan berkembang. Terlepas dari dukungan pemerintah dan kerja keras dari semua jajaran yang ada di BPRS Bahari Berkesan, kami juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia waktu itu. Kemudian dalam operasional itu kami memang di tahun awal itu kita sedikit mendapat masalah karena memang pengenalan baru, bank baru, belum familiar dengan masyarakat, maka kita saat itu kita mengalami kerugian, pencatatan laporan keuangan kita tercatat minus. Betul. Itu di tahun pertama, saya ingat betul tahun 2012. Itu adalah masa sulit dan masa yang paling terberat bagi kami BPRS Bahari Berkesan, atau kami sebagai Dewan Direksi dan staf jajarannya, adalah masa-masa yang paling berat untuk mempertahankan dan memperkenalkan BPRS Bahari Berkesan ini ke masyarakat. Itu hal yang paling berat. Sebuah perjuangan yang luar biasa ya, pemirsa Kemauan TV. Nah, kalau melihat dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pada BPRS Bahari Berkesan sendiri, kira-kira produk-produk apa yang dimiliki oleh Bank BPRS Bahari Berkesan yang menjadi unggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lain pada perbankan? Jadi berbicara mengenai produk ini, pada prinsipnya semua perbankan itu atau bank pada umumnya itu sama. Karena fungsi bank itu sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Maka produknya tidak jauh beda, hanya ada sedikit variasi di masing-masing produk di bank itu. Nah, di BPRS Bahari Berkesan itu sendiri kami punya produk, kalau dari sisi penghimpunan dana masyarakat itu adalah tabungan dan deposito. Karena sesuai ketentuan atau undang-undang itu BPR atau BPRS tidak bisa menyelenggarakan lalu lintas pembayaran, dalam hal ini giro atau cek dan lain sebagainya, sehingga kita hanya untuk penghimpunan dana kita hanya memiliki dua fasilitas produk, tabungan dan deposito.
Di produk tabungan itu sendiri, selain tabungan berkah yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, ada juga tabungan pahala. Pahala ini kependekan dari program hemat pelajar. Nah, ini yang kita peruntukkan untuk para pelajar. Kemudian dari fasilitas tabungan ini sedikit berbeda dengan tabungan pelajar yang dimiliki oleh bank lain. Kalau khusus untuk tabungan pahala ini, kita setoran awalnya itu Rp1.000 dan seterusnya itu Rp1.000. Jadi siswa itu dengan leluasa untuk bisa menabung seperti itu. Nah, kalau Bank BPRS Bahari Berkesan sendiri, sumber pendapatannya berasal dari mana, Pak? Ya, memang awalnya itu sumber pendapatan kita lebih berfokus kepada pendapatan pembiayaan yang kita salurkan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Nanti setelah belakangan ini kita mulai mengembangkan lagi layanan jasa perbankan lainnya seperti transfer, kemudian lalu lintas clearing. Nah, tapi kita menggunakan fasilitas dari host-host dengan bank lain. Nah, ini pendapatan, tapi murni pendapatan kami saat ini adalah dari sebelumnya adalah dari pendapatan pembiayaan, margin dan bagi hasil dari pembiayaan. Baik. Iya, menarik sekali pemirsa Gamalama TV pagi ini tentang Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan Go Digital bersama saya dan tentunya Direktur Utama Bank BPRS Bahari Berkesan. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Kembali bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Di kesempatan siang hari ini bersama saya ada Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, Bapak Rizdan Harli, dan topik menarik yang kita bahas di pagi hari ini adalah Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan Go Digital. Nah, kembali ke segmen berikutnya, Pak Haji. Apa kira-kira inovasi yang terus dikembangkan oleh BPRS Bahari Berkesan agar lebih dikenal oleh masyarakat? Untuk pengenalan kita atau inovasi yang kita lakukan, memang ini merupakan satu tuntutan dari dunia perbankan, baik dalam hal produk maupun teknologi. Nah, dari tahun ke tahun kita itu selalu melakukan terobosan. Nah, terobosan-terobosan ini memang kadang tidak bisa langsung serta-merta kita lepas ke masyarakat karena kita masih di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, sehingga setiap produk yang harus kita munculkan, setelah kita inovasi, kita memunculkan, itu harus mendapat persetujuan dari persetujuan atau izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, tapi setiap tahun kita dari BPR Syariah Bahari Berkesan itu selalu melakukan inovasi. Contohnya salah satu adalah baik dari produk tadi yang saya sebutkan, dari fungsi bank itu adalah penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Nah, dari sisi dana masyarakat, penghimpunan dana masyarakat itu kita punya tabungan yang mungkin salah satu yang saya sebut di awal tadi adalah tabungan pahala, program hemat untuk pelajar, dengan sedikit membedakan antara produk kita dengan bank yang lain itu adalah dari setoran awal Rp1.000. Kenapa dengan demikian? Karena memang kita lihat di lapangan, siswa ini tidak mungkin dia memiliki atau diberikan uang jajan itu yang berlebihan, yang banyak. Mungkin ya, kalaupun ada itu mungkin 1-2 anak yang, tapi kebanyakan anak itu memiliki uang jajan yang sedikit. Nah, dari sisi itu kita melihat bahwa mereka membelanjakan uang jajannya mereka itu pasti ada sisa, diantaranya Rp1.000, Rp2.000. Nah, itulah inovasi yang kami tangkap, perkembangan yang kami tangkap di masyarakat, sehingga kami ciptakan
produk yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga anak-anak dengan Rp1.000, kalau kadang-kadang orang malu untuk menabung Rp1.000, Iya, betul. harus ada 100.000 atau bahkan lebih. 100.000 pun orang mau store di tele pun malu. Iya. Tapi dengan Rp1.000 ini kan kita bisa memberikan motivasi. Wah, kita BPRS ini dengan Rp1.000 bisa ya. Itu bank mana? Oh, BPRS bisa Rp1.000. Anak-anak punya semangat tinggi untuk untuk menabung. Nah, karena mereka belanja, setelah belanja ada uang Rp1.000, dia kasih ke store ke ibu gurunya dan lain sebagainya. Nah, itu inovasi kami yang pertama untuk sisi penghimpunan dana masyarakat, dan ini efektifnya itu sangat kuat, karena anak-anak ini kalau sudah menabung jarang mereka ambil. Iya, betul. Dan hampir sama sekali tidak pernah mereka ambil. Nah, tapi dananya tetap kami catat. Kemudian untuk bank, kalau soal administrasi dalam produk tabungan ini, kami tidak membebankan administrasi. Iya. Yang ada adalah bagi hasil. Karena memang konsep kita adalah konsep syariah, maka kita tidak akan mengambil keuntungan lebih dari apa yang mereka tabung. Karena kalau administrasi kita potong, habis uang mereka. Betul. Tapi dana yang mereka kita ini, ya kita sudah gunakan untuk penyaluran pembiayaan, walaupun sedikit, itu dikelola. Paling tidak kita harus memberikan imbal hasil kepada mereka. Nah, itu inovasi kami tahap awal-awal waktu mulai berdirinya BPRS Bahari Berkesan. Kemudian dari hal penyaluran pembiayaan. Iya. Kalau pembiayaan umum kepada ada konsumtif, ada produktif. Untuk konsumtif tentunya kepada PNS Kota Ternate. Iya. Nah, untuk produktif itu kepada UMKM. Kami juga punya produk pembiayaan yang sedikit unik menurut kami, dan ini menjadi satu pengalaman, karena setiap produk yang kita ciptakan itu kita harus lihat di lapangannya seperti apa kebutuhan masyarakat. Kita lihat, kok ini kejadian di lapangan seperti ini. Kalau bagaimana kalau kita buatkan produk seperti ini? Nah, produk-produk itu salah satunya adalah seperti yang kita buat untuk pinjaman pisang. Pisang ini juga kepanjangannya pinjam sambil simpan uang. Nah, kita memberikan metode pembiayaan ini, ya salah satu upaya kami dan amanah daripada pemerintah Kota Ternate, yang dimana saat ini di pasar tradisional kita kan banyak bertebaran koperasi yang sebenarnya berbasis latar belakangnya itu adalah rentenir. Iya, lintah darat lah. Lintah darat. Nah, itulah yang produk kami ini yang sengaja kami buat untuk mengkanter nasabah. Nah, salah satunya kalau itu adalah salah satu kita ambil dari satu pengalaman saya, di mana saya ke pasar, saya melihat praktek itu terjadi di pasar, kemudian saya menciptakan produk pembiayaan yang kita mengadopsi pola mereka. Jadi setiap hari kita datang, setelah kita memberikan pembiayaan, setiap hari kita datang untuk menagih. Menagih itu bukan menagih seperti yang mereka lakukan. Tagihan itu kita masuk ke dalam tabungan mereka dan kita jadikan itu adalah pendapatan bersih mereka. Nanti di akhir bulan kita hitung bagi hasilnya. Kalau diberlakukan di kami itu 15% untuk bank, 85% untuk nasabah. Tapi 85% itu tidak bisa diambil. Kita blokir dalam tabungan sampai dengan masa periode pembiayaan itu selesai. Nah, dari situ kita akan hitung dari hasilnya itu bisa menutupi pokok dan sisanya itu adalah investasi mereka. Itu adalah produk kami yang kami sebut dengan pisang, dan itu kami berlakukan untuk pedagang-pedagang tradisional seperti itu. Nah, itulah produk-produk yang kami lakukan, yang kami buat untuk bisa memberikan dampak manfaat pada masyarakat. Dan saat ini kami juga mengembangkan berinovasi terkait dengan digitalisasi. Karena memang konsep perbankan saat ini semuanya sudah mengarah kepada konsep digitalisasi. Memang terasa berat kalau antara bank umum dengan bank BPR atau BPRS ya, karena level 2 level ini berbeda. Kalau bank umum pastilah mereka memiliki modal yang cukup tinggi, sementara kita BPR dan BPRS ini keterbatasan modal dan ruang geraknya juga nggak terlalu seleluasa dengan mereka. Maka kita inovasi pun
dan ini diberikan kesempatan oleh regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Ya silakan BPRS berinovasi dalam digitalisasi, tapi tetap harus memperoleh izin dan persetujuan dari OJK. Dan alhamdulillah kita sekarang berproses. Betul sekali. Tentunya banyak suka duka yang dialami, dilewati oleh BPRS Bahari Berkesan dalam mengembangkan BPRS ini hingga sebesar ini sepertinya. Memang dalam hal mengelola suatu bank, apalagi bank milik pemerintah daerah, ini banyak hal yang kita berjalan di dua sisi. Jadi yang satunya kita mengelola bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain kita juga diawasi oleh langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan instansi-instansi penegak hukum lainnya, karena kita mengelola keuangan daerah. Nah, suka dukanya itu tentunya di awal itu yang tadi saya sebutkan bahwa BPRS Bahari Berkesan mulai tumbuh itu tantangan kita cukup berat karena kita masuk dalam euforia pilkada yang belum tuntas, kemudian banyak isu yang berkembang di luar sehingga masyarakat sedikit ragu untuk berbank di BPRS Bahari Berkesan. Di tahun pertama juga kita mengalami kerugian atau mencatat laporan keuangan dengan catatan minus. Kemudian di tahun kedua itu kita sudah mulai bangkit, memberikan kontribusi kepada daerah dan sampai dengan saat ini alhamdulillah kita masih terus memberikan kontribusi. Namun dukanya ini yang menjadi cambuk bagi kami. Pengurus BPRS Bahari Berkesan dan seluruh karyawannya, ini merupakan tantangan. Dan kalau tantangan ini kita bisa keluar, maka kita akan bisa bergerak maju dan kita sudah bisa leluasa. Tantangan ini bisa kita lewati dan itu menjadi motivasi cambuk bagi kita untuk terus berkembang. Saya berharap kekurangan-kekurangan dari BPRS Bahari Berkesan itu bisa disampaikan oleh masyarakat, nasabah. Oh, BPRS ini kurang ini. Nah, kita selalu menerima masukan seperti itu, kritikan, saran dan lain sebagainya. Membuka diri atas masukan. Karena dari situlah kita bisa belajar. Betul. Oh, kita ternyata harus selain inovasi yang tadi kita lakukan, sesuai kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pertumbuhan perkembangan daripada dunia perbankan. Apa yang harus kita ikuti sehingga kita bisa tidak ketinggalan. Kita minimal kita sedikitlah lebih mendekati ke mereka. Tapi hal-hal lain terkait dengan operasional dan layanan itu kami butuh masukan dari masyarakat. Ini sekali lagi saya sangat berharap melalui live streaming ini, saya berharap masyarakat bisa karena ini bank daerah, bank milik kita sendiri. Nah, maka itu peran serta masyarakat itu sangat penting. Baik pemerintah sudah mendukung, kami sudah bekerja, kami sudah mempersiapkan diri, tapi masyarakatlah yang memberikan motivasi kepada kami. BPRS kurangnya ini. Nah, tentunya kalau kurangnya ini apa? Produk, ya kita akan lakukan pengembangannya, tapi masyarakat juga harus tahu produk ini bukan begitu kita ciptakan langsung digunakan. Kita harus mendapat persetujuan atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini yang kami sangat harapkan sehingga bank ini semakin hari semakin besar. Sampai dengan hari ini saya merasa bahwa keberadaan BPRS Bahari Berkesan yang mungkin sebagian masyarakat sudah mengenal dan masyarakat tahu bahwa BPRS ini semakin berkembang. Ini semua bukan semata-mata dari kami, tapi itu adalah dukungan dari masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa karena dukungan dari masyarakat, protes dari mereka, saran dari mereka, kritikan dari mereka, itulah yang membuat kami jadi besar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat Bank BPRS sendiri, bagaimana dengan pelayanan di luar pulau nih? Seperti di Batang Dua, Hiri, dan Moti. Jadi memang sejak berdiri BPRS Bahari Berkesan itu sudah muncul di benak kami bahwa BPRS Bahari Berkesan pelayanannya tidak mungkin kita batasi hanya di Pulau Ternate. Karena wilayah pemerintahan Kota Ternate sendiri ada di beberapa pulau terluar. Contoh yang paling jauh adalah di Batang Dua, Kecamatan Batang Dua. Kemudian
Pulau Moti, dan Pulau Hiri. Nah, untuk Pulau Hiri ini karena aksesnya agak sedikit lebih mudah, walaupun dia pulau tersendiri, tapi akses dilihat dari akses dia sedikit lebih mudah, dan kita samakan dia dengan Kota Ternate, sehingga pelayanannya tetap berada di Ternate. Untuk kecamatan terluar atau terjauh itu adalah Batandua, kita sudah membuka kantor kas, layanan kantor kas di Batandua itu sejak tahun 2017-18 itu. Jadi kemudian setelah dari Batandua kita bukanya di Moti, karena Batandua itu terjauh, kita dahulukan dulu. Karena memang alhamdulillah dari masyarakat sangat terbantu karena layanan kita itu mungkin kita sedikit cerita sejarah ke belakang ya. Mereka itu kalau mau ambil gaji kan harus ke Ternate, terus harus nginap lagi. Betul. Nah, itulah yang menguras biaya ya. Tapi dengan setelah dibukanya kantor kas, layanan kantor kas kita di Batandua, gaji sudah mereka bisa ambil di sana, kemudian melakukan transfer pun juga bisa melakukan transfer lewat BPRS dari Batandua. Alhamdulillah bisalah terbantu. Dan saya sangat ingat betul dengan pembukaan kantor kas di Batandua ini. Nah, orang akan pasti berpikir, kenapa Bank Syariah buka kantor kasnya itu yang kecamatan Batandua ini, kan kita catat, kita kenal, kita tahu mayoritas penduduknya beragama non-muslim. Nah, kita alhamdulillah diterima di sana Bank Syariah. Kenapa? Karena memang mungkin karena layanan bank, kemudian itu adalah bank pemerintah dan bisa membantu masyarakat. Kemudian kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Batandua itu, bahwa Bank Syariah ini bukan bank, memang dia melakukan konsep adalah dengan konsep hukum Islam, tapi ini universal. Dan kita melakukan sosialisasi kepada mereka. Coba lihat ajaran-ajaran yang ada di saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka juga paham, oh ya ini apa yang diajarkan Islam, keadilan, dan itu juga diajarkan di, sehingga kita alhamdulillah diterima. Tapi kalau saya lihat, mereka tidak memikirkan tentang syariah atau bukan syariah, yang penting adalah pelayanannya. Itu mungkin yang mungkin jadi rujukan kita. Karena konsep perbankan syariah ini memang sudah diterima oleh masyarakat umum pada umumnya. Bahkan Bank Syariah yang sekarang terbesar kan di Inggris. Bagaimana asas manfaat yang sudah diterima nasabah di BPRS Bahari Berkesan? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, mungkin kalau kita bicarakan manfaat ini kan tentunya tidak terlepas dari layanan ya. Jadi layanan kita tadi yang sudah saya sampaikan, pertama kita melakukan inovasi produk, kemudian kebutuhan layanan nasabah untuk dapat mengakses layanan di luar jam kantor. Nah, kita sekarang sudah miliki ATM. Karena kita tahu pemerintah daerah dalam mensupport BPRS Bahari Berkesan ini, dia memberikan kebijakan menyerahkan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran daerah itu di BPRS Bahari Berkesan, sehingga gaji, honor dan lain sebagainya itu, bahkan pembayaran pihak ketiga kepada rekanan Pemda itu dilaksanakan di BPRS Bahari Berkesan. Nah, kami sebagai bank, sebagai pengelola bank ini, kita melihat tidak mungkin kita hanya melakukan pelayanan dengan mengharapkan teller yang ada. Otomatis kita juga harus melakukan pengembangan. Nah, kita akhirnya bisa menghadirkan ATM, pelayanan ATM, dan ATM kami ini ada di 3 titik. Titik 1 di kantor pusat BPRS Bahari Berkesan, titik yang kedua di kantor Wali Kota Ternate, dan titik yang ketiga di kantor ex Wali Kota Ternate. Nah, ini kita masih berada di lingkup Ternate dulu. Nah, sementara di luar Kota Ternate itu kita layani secara menggunakan layanan kas, kantor kas, baik di Batandua maupun di Moti, seperti itu. Insya Allah ke depan kita akan melakukan pengembangan berbasis digital yang memang saat ini sementara kami kembangkan, seperti itu. Baik, pemirsa Gemalama TV, makin menarik apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dengan Direktur Utama Bank BPRS Bahari Berkesan,
Bapak Arisdan Harli dengan topik Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan Go Digital. Kita masih akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Baik pemirsa Gamama TV, masih kembali di program Selamat Pagi Maluku Utara dengan tema Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan Go Digital bersama dengan Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan Bapak Arisdan Harli dan saya tentunya di kesempatan siar pagi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan Go Digital yang dimiliki oleh Bank Syariah BPRS Bahari Berkesan. Nah, kalau kita melihat dari konsep Go Digital ini, apakah bank ini akan menjadi bank digital atau seperti apa Pak Haji? Ya, tentunya untuk BPRS Bahari Berkesan kita memang untuk melangkah atau masuk ke bank digital itu pasti sangat jauh. Betul. Tapi paling tidak kami dari BPRS Bahari Berkesan itu menyesuaikan dengan perkembangan dunia perbankan. Saat ini dunia perbankan sudah sangat ramai dan bisa dikatakan wajib untuk memenuhi konsep digitalisasi ini. Terlepas dari bank-bank umum ya, layanan bank umum. Nah, layanan bank umum ini rata-rata sudah mulai berbasis dengan digitalisasi. Sementara BPR ataupun BPRS yang tentunya dibatasi dengan permodalannya dan kemudian keterbatasan SDM-nya. Nah, inilah yang tinggal bagaimana inisiatif dari pengurus, dalam hal ini adalah Dewan Direksi, untuk melakukan pengembangan. Paling tidak bisa melakukan terobosan yang menyamai atau paling tidak mendekati dengan layanan dari perbankan konvensional atau perbankan umum. Nah, inilah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena di masyarakat umum ini saat ini bila kita melakukan sosialisasi, pemasaran, melakukan marketing ke mereka untuk berbank di BPRS, katakanlah BPRS Bahari Berkesan, yang pertama mereka tanya itu adalah sudah punya ATM atau belum? Karena memang sebelum-sebelumnya layanan ATM ini sudah menjadi satu primadona ya. Layanannya bisa 1x24 jam, kemudian aksesnya cepat, tergantung jaringan. Nah, sekarang muncul lagi era digitalisasi. Nah, bank umum, semua bank yang namanya bank pasti sudah mulai melirik ke arah itu. Wah, kalau ATM kita masih harus datang ke kantor. Sekarang dengan era digitalisasi, orang tidak perlu lagi ke kantor, tidak perlu lagi ke mesin ATM. Dari dalam genggaman sudah langsung melakukan transaksi. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh bank-bank umum. Bank-bank umum. Nah, kita yang berada di BPR atau Bank Perekonomian Rakyat maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah ini harus melakukan loncatan. Kita harus melakukan loncatan untuk melakukan paling tidak menyaingi, mengimbangi apa yang dilakukan oleh bank umum. Karena kalau tidak kita lakukan ini, otomatis kita akan tertinggal dan mungkin saja kita dilupakan, ditinggalkan, tertinggal dan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan pelayanan yang sama dengan bank umum. Minimal bisalah punya ATM ya, kita punya ATM walaupun BPRS Bahari Berkesan punya ATM, ya kita punya ATM, tapi skalanya masih on us, masih dalam lingkungan lokal. Nah, sekarang mereka tanya lagi, sudah punya digitalisasi, kita ingin melakukan transaksi. Nah, sekarang kita BPRS Bahari Berkesan sudah punya aplikasi digitalisasi, yaitu Ternate Smart, yang sudah sekarang alhamdulillah pada tanggal 30 kemarin, 30 Maret itu sudah kita lakukan launching dan sudah digunakan dengan kita lakukan launching itu dengan menggelar pasar murah. Jadi orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja di pasar murah harus menggunakan aplikasi Ternate Smart.
Nah seperti itu. Nah itulah yang loncatan-loncatan yang harus kami dari pengurus BPRS Bahari Berkesan, dalam hal ini direksi, kita mengambil inisiatif untuk melakukan loncatan-loncatan itu. Alhamdulillah apa yang kami lakukan direspon baik oleh pemerintah Kota Ternate selaku pemegang saham pengendali dan disupport oleh otoritas jasa keuangan, dalam hal ini yang membawahi pengawasannya pengawasan ke kami itu dari otoritas jasa keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Ya. Apakah ATM yang dimiliki nasabah saat ini sudah tidak menggunakan kartu lagi? Jadi memang ATM yang kami gunakan itu, mesin ATM yang kami gunakan itu adalah ATM cardless atau ATM tanpa kartu. Nah, ATM tanpa kartu ini memang sedikit memudahkan bagi kami dalam hal ini bank, karena waktu itu karena ini adalah produk dan ini adalah layanan, maka harus memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan maupun Bank Indonesia. Kalau ATM ya harus ke Bank Indonesia. OJK hanya merekomendasikan. Ini memang punya cerita panjang untuk penyediaan layanan ATM, tapi alhamdulillah kami sudah bisa melakukan layanan tersebut. Nah, ATM yang kami gunakan ini ada dua. Yang satu unit itu menggunakan kartu, karena itu ada investasi awal kami. Yang kemudian 6 unit lagi itu dengan tanpa kartu. Oke. Jadi nasabah kami yang ada ini rata-rata kan PNS, dan mereka punya rekening tabungan ada di kita karena gajinya dibayarkan di melalui lewat BPRS dan dengan sistem non tunai, maka kita harus menyediakan ATM itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini pelayanannya berjalan dengan lancar, namun kendala-kendalanya hanya tinggal uangnya habis, terus kemudian ada gangguan jaringan, terus kemudian ada spare partnya yang rusak. Nah ini ya yang hal-hal teknis, hal-hal teknis yang memang harus kita ini. Tapi alhamdulillah dari teman-teman tim yang memonitor ATM ini, mereka siap sedia setiap. Jadi walaupun tengah malam saat kebutuhan masyarakat lagi lancar-lancarnya, nah itu harus kita lakukan pengisian ulang dan terus memantau. Kita juga bahkan sudah memiliki satu aplikasi di mana apabila terjadi trouble di ATM, kita sudah terinformasi. Jadi alhamdulillah bisa lah. Tinggal memang kadang-kadang masyarakat ini kan, loh kenapa ATM-nya rusak? Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya situ. Jadi ini butuh waktu, butuh proses untuk istilahnya refresh untuk pelayanan ATM itu. Nah ini yang masih ya kita sadari betul bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak bisa kita abaikan. Betul sekali. Nah terkait dengan bagaimana meyakinkan nasabah BPRS Bahari Berkesan terkait dengan hal-hal keamanan digital nih Pak Haji, di tengah kejahatan digital yang semakin marak. Memang dalam hal kita masuk di era digitalisasi ini, ya tentunya kita tidak bisa mengatakan aman-aman saja. Nah, untuk satu produk yang kita akan lempar ke masyarakat, kenapa harus ada izin dari otoritas jasa keuangan? Mereka inilah yang melakukan fungsi tugasnya itu adalah melihat secara detail apakah produk ini, khususnya digitalisasi, ini sudah aman untuk dilepas ke masyarakat atau belum. Nah, jadi itu mereka tinjau lagi. Kita diminta presentasikan, kemudian bagaimana dari sisi pengamanannya, bagaimana dari sisi teknisnya, sampai dengan pencatatan dalam hal pencatatan administrasi maupun pencatatan akuntansinya, itu semua ditelusuri. Nah, kami dari sisi bank pun tentunya menganggap perlu untuk menjaga keamanan daripada produk kami ini, terutama dari serangan hacker dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk hal yang demikian, kita juga meminta bantu ada
vendor yang bisa melakukan penetrasi, melakukan penetrasi pentest untuk apakah ini bisa dijebol atau tidak, dan kekurangan tentunya dari penetrasi dan lain sebagainya pasti ini kelemahannya ada di sini, ini harus diperbaiki, dan itu harus kita perbaiki. Setelah kita perbaiki sudah rampung, baru kita maju ke OJK untuk melakukan permohonan persetujuan atau izin, dan kemudian itu pun dilakukan kajian lagi oleh OJK, apakah ini memang betul sudah. Setelah itu baru kita bisa lepas. Dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala yang merugikan bagi kami. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga apa yang kami upayakan, apa yang selalu kami lakukan, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas layanan perbankan yang ada di BPRS Bahari Berkesan itu dengan aman dan nyaman. Betul sekali. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi digital itu sangat diperlukan, betul, sangat apalagi diperlukan dalam dunia perbankan ya, pemirsa. Saat ini memang digitalisasi menjadi primadona. Betul sekali. ATM kalaupun ya mungkin karena masyarakat kita ini belum seluruhnya masyarakat digital, masih ada masyarakat kalangan bawah yang belum bisa menggunakan teknologi dan lain sebagainya, dan itu bisa dengan ATM, bisa juga dengan layanan. Jadi layanan dalam bank ini kalau menurut saya sudah menjadi 3 layanan. Ada layanan secara manual, penarikannya melalui counter teller, pelayanan yang semi permanen lagi sedikit yaitu dengan layanan ATM, dan yang paling modern adalah layanan digitalisasi. Tinggal masyarakat memilih mana yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Kebutuhan, ya. Baik, pemirsa Kemauan TV, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas terkait dengan BPRS Bahari Berkesan Go Digital, masih bersama Direktur Utama Bahari Berkesan, Bapak Risdan Harli. Kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Kembali masih bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik Bank BPRS Bahari Berkesan Go Digital bersama Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan Bapak Risdan Harli. Nah, kalau kita mengenang atau melihat kembali, flashback di Bahari Berkesan BPRS ini punya sebuah produk atau aplikasi yang bernama Torang Pay ya, Pak Haji. Nah, bagaimana nasibnya saat ini? Apakah masih ada dan terus dikembangkan, ataukah ada aplikasi lain yang menyaingi itu? Ya, jadi Torang Pay ini ada punya sejarah ya. Iya. Memang aplikasi ini juga adalah satu produk inovasi dari BPRS Bahari Berkesan yang kita bekerja sama dengan vendor core bank system kami, dan kami membuat aplikasi Torang Pay. Sebenarnya isi kandungan di dalamnya itu mirip-mirip dengan yang ada saat ini, yaitu Ternate Smart. Itu di tahun 2018. Kenapa sehingga Torang Pay saat ini sudah tidak muncul lagi? Karena memang pada saat kita lakukan inovasi dan melakukan launching, kita melewati satu prosesi yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap produk baru harus mendapat persetujuan atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau paling Bank Indonesia. Nah, prosesi ini yang kami terlewatkan sehingga Otoritas Jasa Keuangan pada saat itu meminta kita untuk melakukan hold dulu produk ini sambil menunggu proses legalisasi dari Bank Indonesia. Nah, ini salah satu hal yang sering menghambat inovasi produk khususnya di BPR maupun BPRS. Nah, kita BPRS ini sebenarnya ingin berinovasi, ingin melakukan terobosan, baik itu BPRS milik swasta maupun BPRS milik Pemda. Apalagi BPR maupun BPRS milik Pemda itu sangat ingin melakukan inovasi, karena basis layanannya adalah pemerintahan,
maupun rekanan pemerintah itu sendiri di daerah masing-masing. Iya. Nah, yang menjadi penghambat kami itu adalah sampai dengan saat ini adalah perizinan ke Bank Indonesia maupun ke Otoritas Jasa Keuangan. Namun setelah kami melihat ternyata memang baik BI maupun OJK ini yang mereka inginkan itu adalah bagaimana yang tadi kita singgung di awal tadi, bahwa keamanan dari produk itu dan bagaimana pencatatan dan teknis dan lain sebagainya, apakah ini sudah layak atau belum. Nah, itulah yang mungkin menjadi pertimbangan. Tapi di satu sisi kita sebagai industri punya keyakinan kuat bahwa kita bisa. Betul. Nah, namun ya pengawas dan pencipta ini kan biasanya beda-beda pendapatnya. Nah, itulah yang jadi kendala. Untuk itulah ToramPay sampai pada saat kami disuruh hold, divakumkan, itu langsung kita tiadakan. Padahal kalau mau dikatakan digitalisasi, kami BPRS Bahari Berkesan itu sejak tahun 2016 itu mulai dari pengembangan pengadaan layanan ATM itu sudah kita mulai langsung masuk ke digitalisasi, sehingga 2018 itu baru kita mulai keluarkan digitalisasi kita. ToramPay itu sudah pembayarannya sudah bisa menggunakan kris dan lain sebagainya, dan itu mulus. Beli tiket dari situ, bayar PLN, bayar PDAM, semua sudah termuat di dalam situ, terangkum dalam situ. Terkoneksi langsung. Sudah langsung kita bisa layani, tapi karena kita harus mengajukan perizinan lagi akhirnya, dan banyak faktor hal yang menjadi kendala kita pada saat proses perizinan, akhirnya ini kita tinggalkan. Dipending, dengan diganti kemudian ya kita anggap saja itu kita buang. Iya. Nah, nanti di tahun 2021 kemarin kami baru mulai ketemu dengan vendor yang bisa kita lakukan kerjasama co-branding dengan salah satu vendor kami, yaitu PT Bima Sakti. Alhamdulillah, karena mereka juga sudah memiliki izin terkait dengan pembayaran dan lain sebagainya, kita lakukan kerjasama, sehingga kita hanya untuk proses selanjutnya dari produk ini, co-branding ini, produk co-branding ini, digitalisasi ini, kita hanya minta persetujuan dari OJK, dan alhamdulillah kemarin persetujuannya sudah diberikan dan kita sudah melakukan launching sekaligus sosialisasi. Alhamdulillah saat ini kita sudah mulai lakukan terus melakukan sosialisasi. Kita berharap ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena Ternate Smart ini bisa digunakan oleh siapa saja, walaupun dia bukan nasabah dari BPRS Bahari Berkesan. Nah, kenapa kita pilih Ternate Smart? Ya mungkin kalau dari bahasanya Ternate Smart ini Ternate cerdas dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengajak masyarakat Ternate itu bisa lebih cerdas dalam hal menggunakan digitalisasi, mengelola keuangannya melalui digitalisasi, dan bisa melakukan akses layanan perbankan itu secara cerdas, terangkum dalam Ternate Smart, seperti itu. Tentunya kita melihat penghargaan yang diperoleh oleh BPRS Bahari Berkesan. Kemarin yang terakhir, sebagai informasi bahwa BPRS Bahari Berkesan mendapat Top BUMD Award 2024. Mungkin Pak Haji bisa ceritakan sedikit bagaimana sampai bisa memperoleh award itu. Jadi Top BUMD Award ini adalah salah satu event yang diselenggarakan oleh majalah Top Business. Ini terkait dengan penilaian kinerja, terus kemudian perbaikan, kemudian inovasi yang dilakukan oleh BUMD yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, baik itu dari pengelolaan PDAM atau air minum, terus kemudian BULD, terus banyak BUMD yang ada di Indonesia itu yang dinilai kinerjanya termasuk BPR dan BPRS milik pemerintah daerah. Nah, salah satunya adalah BPRS Bahari Berkesan. Penjaringan atau penilaian dari dalam Top BUMD Award ini dilakukan oleh kalangan akademisi. Mereka itu
dengan sistem penjurian. Jadi juri-jurinya itu ada yang bergelar doktor, profesor. Nah itu mereka inilah yang menguji kami BUMD yang terjaring atau masuk dalam kategori penilaian yang sudah baik. Nah salah satunya kami dari BPRS Bahari Berkesan itu waktu mungkin dilihat dari laporan keuangannya, pengelolaan bisnisnya, kemudian inovasinya, sekaligus juga pembinaan dari pemegang saham. Jadi pemegang saham dalam hal ini adalah pemerintah Kota Ternate. Jadi itu juga dinilai. Nah, setelah dilakukan penjaringan, kita masuk dalam penjaringan tersebut, kita diminta untuk mempresentasikan terkait dengan pengelolaan bank tersebut sampai dengan kinerja keuangannya, sampai dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Kemudian apa yang menjadi unggulan dari daerah tersebut. Nah, kami kebetulan saat itu mempresentasikan selain kinerja, laporan keuangan dan pembinaan dari perhatian dari pemerintah daerah, kita mengangkat terkait dengan topik Ternate sebagai kota rempah. Nah ini sangat menarik dari perhatian daripada Dewan Juri dalam hal ini. Waktu itu saya diuji oleh 3 orang profesor dan salah satu doktor. Nah itulah yang mereka mengangkat terus terkait dengan Ternate kota rempah. Rempah apa saja yang dihasilkan oleh Ternate atau Maluku Utara, apa kolaborasi atau apa inovasi dari BPRS Bahari Berkesan untuk membiayai atau mengangkat kota rempah ini sebagai ikon dan menjadi sumber yang bisa diangkat untuk kemajuan daerah tersebut. Nah, itu kami bisa menjelaskannya seperti itu dan kita kaitkan dengan pembiayaan yang tadi saya sebut pembiayaan pisang. Nah ini bisa kita lakukan pembiayaan terhadap masyarakat atau petani yang memiliki hasil cengkeh dan pala dan lain sebagainya sampai dengan penjualannya ke pengumpul, dan bahkan mereka berharap dari Dewan Juri ini kita bisa melakukan ekspor langsung dari Ternate, karena selama ini hasil cengkeh dan pala itu kita kan jualnya ke Surabaya, dari Surabaya kemudian baru diekspor ke negara-negara lain. Nah, yang mereka harapkan itu adalah bagaimana peran serta BPRS Bahari Berkesan untuk berkolaborasi untuk bisa melakukan ekspor hasil bumi itu langsung dari Ternate ke negara tujuan, seperti itu. Itu yang menjadi. Dan untuk penghargaan top BUMD ini yang kedua kali. Yang pertama tuh di tahun 2023 itu kita masuk di penghargaan level bintang 3 dan alhamdulillah sesuai dengan penilaian juri kemarin tahun 2024 ini kita naik level menjadi penghargaan yang kita terima adalah bintang 4, sehingga pembina dalam hal ini Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI, beliau juga memperoleh penghargaan sebagai top pembina. Jadi dalam penghargaan top BUMD Award itu 3 kategori yang kita dapat. Yang pertama adalah top pembinanya diraih oleh disematkan kepada Bapak Wali Kota, Pak Dr. M. Tauhid Sulaiman. Kemudian top BUMD bintang 4 kepada BPRS Bahari Berkesan, dan top CO BPRS ya saya sendiri, seperti itu. Jadi itulah penghargaan 3 kategori yang kita terima. Jadi luar biasa ya, di 2 tahun terakhir 2023-2024 top BUMD Award bisa diraih oleh Bank BPRS Bahari Berkesan Ternate. Nah, kalau kita melihat potensi ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah ini peluangnya cukup luas ya. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat yang ada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate itu adalah mayoritasnya Muslim. Nah, namun untuk pengenalan konsep syariah ini sendiri butuh waktu untuk kita langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sebagai masyarakat tentunya hanya berasumsi bahwa semua bank ini sama saja.
Tapi padahal ada yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu terkait dengan akad-akadnya itu. Nah, ini yang perlu kami lakukan sosialisasi agar supaya lebih dipahami oleh masyarakat. Nah, ini sehingga orang tahu bahwa oh syariah ini akadnya seperti ini, yang diharapkan adalah keberkahan dan lain sebagainya. Nah, untuk peluangnya saya yakin lebih terbuka, karena semakin orang memahami tentang syariah, orang akan lebih memilih syariah. Karena pertama lebih menguntungkan. Itu yang saya dasarnya kan konvensional nih, baru kemudian mempelajari syariah. Yang saya tahu, yang saya pelajari sampai dengan saat ini, bank syariah itu sangat menguntungkan dan memiliki konsep keadilan. Keadilan. Nah, kalau menurut saya, keadilan ini saya ambil taruh di poin kedua. Kenapa? Orang pasti lebih, tentunya kita tidak bisa lepas dari fitrah manusia. Kita ingin untung, kita ingin lebih besar. Kalau orang-orang non-muslim, terutamanya saudara-saudara kita yang pedagang-pedagang China sini, dia tahu konsepnya syariah, saya yakin dan percaya mereka akan berbank di bank syariah. Kenapa? Karena ini menguntungkan. Konsep bagi hasilnya dari investasi dananya dia ke BPRS, ke bank syariah, kemudian pembiayaan yang dia peroleh dari bank syariah itu sendiri dengan konsep bagi hasil dan lain sebagainya, saya yakin mereka kalau tahu tentang konsep syariah, mereka akan lebih memilih bank syariah. Karena memang bank syariah ini muncul kan baru di tahun 99 lah kurang lebih, atau 92. Ini kan akar rumputnya, akar rumput, mau disebut akar rumput, sudah mendarah daging bank konvensional di masyarakat. Jadi mereka hanya tahu konvensional. Kemudian lebih sedikit mudah, apa yang mereka inginkan langsung tersedia, tapi tidak mereka pikirkan tentang kemudaratannya. Nah, tapi kalau bank syariah itu diatur prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang paling terakhir nih, kira-kira apa harapan-harapan Bapak Direktur Utama untuk kemajuan Bank BPRS Bahari Berkesan ke depan? Harapan kami adalah ingin membesarkan BPRS Bahari Berkesan ini menjadi bank daerah yang bisa memberikan kontribusi kepada daerah itu sendiri maupun masyarakat. Harapan kami itu seperti itu. Kami berharap masukan, kritikan, dan saran dari seluruh masyarakat Kota Ternate, khususnya dan umumnya Maluku Utara, bisa memberikan masukan kepada kami. Apa yang bisa kami lakukan dan apa yang harus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan kontribusi manfaat kepada masyarakat dan daerah. Seperti itu. Saya rasa itu yang ingin tujuan kami ingin membesarkan bank, tapi tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Iya, jadi selain pemerintah daerah sendiri, masyarakat juga stakeholder tentunya yang ikut berpotensi untuk mengembangkan BPRS Bahari Berkesan yang ada di Kota Ternate tentunya. Dan diharapkan juga bahwa Bank BPRS Bahari Berkesan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin, itu yang kami harapkan. Kota Ternate dan di Maluku Utara. Baik pemirsa Gemalaman TV, tidak terasa sudah lebih 60 menit kita bersama dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Akhir kata, saya Ibrahim Hamzah selaku pembawa acara mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama dengan Bapak Rizdan Harli selaku Direktur Utama Bank BPRS Bahari Berkesan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu.